Kisah Sunan Kalijaga, sosok ulama penyebar Islam di Pulau Jawa, dikenal sebagai sosok paling berpengaruh dalam penyebaran Islam di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Menyebarnya Islam di Pulau Jawa, dimulai sejak sekitar abad 14 dan 15 Masehi. Tokoh-tokoh yang memopulerkan Islam, pada masa itu disebut dengan Wali Songo. Terdiri dari 9 ulama, tokoh Wali Songo adalah Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Kudus, Sunan Derajat, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga, dan Sunan Muria. Sunan Kalijaga lahir di Tuban pada tahun 1450, ayahnya seorang bangsawan bernama Tumenggung Wilatikta dengan gelar Raden Ahmad Sahuri yang merupakan Adipati Tuban ke-8. Sedangkan ibunya adalah putri dari Raden Kidang Telangkas bernama Dewi Nawangarum. Nama asli Sunan Kalijaga adalah Pangeran Santi Kusumo. Karena beliau merupakan seorang anak dari Adipati Tuban, gelar sebagai Raden Mas Syahid Raden Said juga disandangnya. Adipati adalah pemimpin sebuah kadipaten atau wilayah di bawah kerajaan Majapahit. Pada saat masa remaja, Raden Said adalah sosok berandalan dengan nama alias Berandal Lokajaya yang sering melakukan tindak kejahatan seperti mabuk-mabukan, berjudi, mencuri, dan kejahatan lainnya. Karena sifatnya seperti itu, ayahnya adalah seorang bangsawan dan penguasa Tuban pun malu, karena memiliki anak yang sering melakukan onar. Lantas beliau pun mengusir Sunan Kalijaga muda dari rumahnya. Saat itu, Tuban sedang dilanda kemarau yang berkepanjangan, tetapi pemerintah terus menarik pajak dan upeti dari rakyat. Padahal ladang dan pertanian warga gagal panen dan membuat rakyat mengecewakan. Berbagai bentuk protes disampaikan kepada ayahnya, tetapi keputusan tersebut berasal dari Kerajaan Majapahit melalui Kadipaten Tuban. Karena pun tidak dapat melakukan banyak hal karena tidak diperbolehkan oleh seorang adipati. Sebagai ungkapan kekecewaan dan bentuk protes, maka Raden Said memutuskan untuk mencuri gudang makanan kadipaten dan membagikan makanan tersebut kepada rakyat miskin secara diam-diam. Walaupun terlihat dan tampak seperti berandalan, Sunan Kalijaga muda memiliki hati yang mulia. Ternyata karena sering dilakukan, pencurian Raden Said akhirnya ketahuan oleh pihak kadipaten. Hal ini lagi-lagi membuat ayah murka dan malu, akhirnya setelah Raden Said diusir dari rumah, kali ini diusir dari Kadipaten Tuban. Setelah Raden Said diusir dari Kadipaten Tuban oleh ayahnya, ia pun hidup di hutan. Kegiatan yang dilakukannya pun masih sama, yaitu merampok para pejabat dan bangsawan. Hasil rampokan dari harta para pejabat dan bangsawan tersebut, tetap digunakan untuk kebutuhan rakyat kecil. Sunan Kalijaga memberikan harta rampasan tersebut kepada rakyat, untuk dibelikan makanan dan bertahan hidup di masa sulit. Pada masa inilah, identitas samaran Raden Said sebagai Berandal Lokajaya populer karena sering membantu rakyat kecil dari hasil rampasannya. Suatu hari di hutan, Berandal Lokajaya melihat lelaki tua menggunakan tongkat yang gagangnya berkilau layaknya emas. Kemudian bintanglah keinginannya untuk memiliki tongkat tersebut. Bergegaslah dia untuk mengejar pria tua tersebut untuk merebut tongkatnya hingga kaget dan jatuh tersungkur. Tongkat yang sudah dirampas tersebut sebelumnya emas, lantas Raden Said mengembalikan tongkat tersebut. Saat berusaha bangkit dari jatuhnya, Raden Said menemukan pria tua tersebut menangis. Raden Said bertanya mengapa ia menangis,
Lelaki tua itu menjawab karena tanpa sengaja dibuat di saat tersungkur. Kemudian terjadilah percakapan antara lelaki tua itu dengan Raden Said. Lelaki tua itu menasehati bahwa mencuri itu tidak baik, walaupun membagikan hasil curiannya kepada rakyat miskin. Menikmati dari hasil kejahatan sama saja dengan cuci air kencing, lelaki tua. Ternyata diketahui lelaki tua tersebut bernama Sunan Bonang. Lantas Sunan Bonang menunjuk ke arah pohon aren. Raden Said melihat buah pohon tersebut merupakan emas. Ia berusaha mengambil buah tersebut, tapi kemudian jatuh pingsan. Saat Raden Said sadar, lelaki tua itu sudah tidak ada. Dan buah aren emas tersebut adalah buah biasa setelah diperiksa kembali. Tak ada yang istimewa. Raden Said tahu bahwa beliau adalah orang biasa, dan memiliki keinginan untuk berguru dengannya. Ia mencari-cari lelaki tua itu di sekitar, tetapi tidak berhasil menemukannya. Selang waktu yang cukup lama, Raden Said menemukan lelaki tua itu kembali yang sedang menyeberangi sungai. Ia memanggil dan menyampaikan niatnya untuk berguru. Lelaki tua tersebut menjawab lalu memerintahkan Raden Said untuk menunggu di tepi sungai, dan menitipkan tongkatnya. "Jangan pergi kemanapun sebelum saya kembali," ucapnya. Perintah Sunan Bonang pun dituruti oleh Raden Said. Raden Said pun bertapa di pinggir sungai dan menanti dengan sabar. Setiap ada orang lewat Raden Said kerap dijuluki sebagai penjaga kali. Setelah 3 tahun akhirnya Sunan Bonang kembali, dan menemukan tubuh Raden Said sudah tertutup semak belukar serta kepemilikan. Ia membersihkan tubuh Raden Said dari menyembunyikan dan menguasai yang menutupinya. Membangunkan Raden Said dan menyuruhnya untuk bersuci dan mengatakan, "Sudah waktunya anak muda, sudah waktunya mempelajari ilmu sejatinya hidup ini, jelas tubuhmu dan jauhkan dari sifat iri dan dengki." Sejak itulah Raden Said berguru kepada Sunan Bonang, dan sejak itu pula Raden Said resmi menjadi salah satu wali dengan nama Sunan Kalijaga. Selama berguru kepada Sunan Bonang, Sunan Kalijaga dapat lulus dalam banyak pertanyaan. Beliau diajarkan ilmu syariat, hakikat dan thariqah yang dapat menyelamatkan manusia dunia dan akhirat. Modal itulah yang beliau gunakan pada dakwah-dakwahnya. Metode dakwah yang dipilihnya pun melalui cara yang unik dan sedikit berbeda. Sunan Kalijaga melakukan pendekatan pada aspek seni dan budaya. Seperti gamelan dan wayang, yang sedang digandrungi masyarakat pada masa itu. Gamelan dan wayang digunakan untuk mengundang masyarakat agar datang menuju masjid. Tradisi lainnya adalah grebek dan sekaten. Ide ini datang saat beliau mencoba mengajak masyarakat untuk datang ke masjid. Grebek dan sekaten menarik perhatian warga, yang pada saat itu berbarengan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. Sunan Kalijaga juga mengajak masyarakat untuk memutuskan kompleks masjid. Awalnya masyarakat dinyanyikan untuk bergabung, tetapi perlahan-lahan mereka berdatangan untuk melewati gapura dan dipandu untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Berkembangnya Islam di tanah Jawa dan Nusantara pada abad 15 ini, berbarengan dengan mulai runtuhnya kerajaan Majapahit, yang menganut kepercayaan Hindu. Pada masa tersebut, terjadi perang Paregrek yang membawa kerajaan Majapahit menuju kehancuran. Semasa hidupnya, Sunan Kalijaga meninggalkan beberapa hasil karya, yang turun-temurun dapat dinikmati hingga saat ini, di antaranya adalah lagu Ilir-Ilir dan Gundul-Gundul Pacul,
baju takwa, perayaan sekatenan, gerebek maulud, wayang kulit, tokoh wayang kulit Punokawan, yang terdiri dari Semar, Gareng, Petruk dan Bagong, Masjid Kadilangu di Desa Kadilangu, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Sunan Kalijaga menikah dengan Dewi Saroh binti Maulana Ishak dan memiliki 3 anak bernama Raden Umar Said, Sunan Muria, Dewi Rakayuh dan Dewi Sofiah. Sunan Kalijaga wafat pada tahun 1513 di Desa Kadilangu, dekat kota Demak dan dimakamkan di desa yang sama. Demikian kisah sosok ulama Sunan Kalijaga yang telah menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa dan hasil-hasil ilmu yang dapat kita temui hingga hari ini. Sampaikan kisah Sunan Kalijaga ini pada si kecil untuk menambah wawasannya ya mah. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen ya kawan-kawan.